Halo para lovers, hari ini Rezi Andria di program Beauty Spontan. Wuhuy! Tepuk tangannya mana dong? Ya ampun, gila. Ada ribuan orang di depan kita nontonin dan nungguin. Siapa sih yang di sebelah kita? Coba kenalan dulu, Kak. Hai semuanya, aku Michelle Judith, kita dari cast film Alas Roba. Ayo kita joget 5 detik. 1, 2, 3. Oke. Apa kabar, Kak? Iya, baik. Baik, kayaknya sehat banget ya hari ini ya. Sangat bersemangat, karena aku udah minum matcha tadi pagi. Macet sih, Matcha Ci. krik-krik gitu kan, biar editornya kerja gitu. Matcha Ci. Soalnya pagi-pagi udah main ke Beauty Spontan ya kan? Betul. Berarti dia sangat bersemangat untuk bertemu dengan para lovers. Nah, kali ini selain kita mau tahu sedikit tentang film terbarunya dari Kak Michelle, kita coba minta tipis-tipis spill. Apa sih rahasia kecantikannya Michelle? Oke, berarti sehat, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. By the way, para lovers aslinya kurus banget. Apakah ada tips untuk itu atau memang sudah, oh aku lahirnya emang udah seperti ini, Besti? Enggak sih, jadi spesial khusus hari ini. Aku nggak makan dari malam supaya biar dipuji kurus. Wow, berhasil berarti. Kalau aku harus seminggu nggak makan, kalau dia dari tadi malam. Enggak. Aku justru tadi pagi sarapannya big bites banget. Oh iya? Iya, aku makan nasi pakai daging, sambal, terus pakai emping. Wah, enak banget. Masih banyak lagi. Abis. Oh. Cuman Kak, aku tuh nge-gymnya rada-rada kejam memang. Nice. Iya. Itu sih kuncinya. Itu sih, sama setiap pagi sebelum makan, aku udah dari dulu banget minum cuka apel. Itu ngaruh, Kak? Di aku jadinya guts-nya lancar. Oh. Jadi nggak ada yang jadi visceral fat makanannya. Walaupun aku makanannya berantakan ya. Iya, soalnya kan kalau syuting kan jamnya juga nggak tentu kan? Nggak tentu, Iya. terus mood tergantung apa yang kita makan. Kalau makannya enak moodnya lifting, kalau makannya nggak enak bete. Paham lagi. Apalagi kalau nggak ada es krim. Tapi aku matcha banget sih. Matcha sih. Matcha Betul. terenak yang pernah Michelle Judith rasain. Matcha terenak yang ada di Jakarta ini. Iya, boleh deh. Nggak usah nyebut brand nggak apa-apa. Maksudnya di daerah mana apa-apa gitu. Oh, Racikan sebenarnya apa tuh gitu. aku udah minum matchanya dari 2015. Wah, emang Justru udah suka dari banget pertama dari dulu jauh. ya? Iya, pertama jauh sebelum viral juga. Dan zaman dulu tuh susah kan nyarinya yang emang Iya. bener-bener rasanya matcha tuh. Kalau zaman sekarang tuh ada orang bilangnya seremonial. Tahu. Dan kalau nggak seremonial katanya antioksidannya nggak banyak, nggak bikin cantik, nggak bikin kurang jerawat yang harus Iya. Berarti kamu bisa? Iya, aku udah lama soalnya pakai permacam di dunia permacam-macam. Tapi aku happy sekarang viral, jadi belinya kemana-mana gampang. Sebenarnya nggak seremonial sih, karena untuk di Jepang sendiri kita nggak mungkin bilang yang kayak mau beli dong yang seremonial itu nggak ada. Pokoknya di sana itu cuma ada grade aja ya. Jadi pokoknya semakin diambil ujung daunnya yang dijadikan matcha semakin mahal. Nah itu di tiap tempat punya rasa yang berbeda-beda, sama kayak kopi sih, ditanam di mana rasanya pasti beda dan cocok-cocokan. Jadi aku nggak bisa bilang kayak spesial matcha yang ini enak atau enggak, tapi so far yang paling cocok di aku, umaminya, bitternya berasa tuh yang seremonial dari Kurasu itu cocok aku. Dan harganya wajar banget ya. Masih normal banget, masih di bawah 100.000. Sekarang tuh kayak kalau di Jakarta seremonial tuh harganya 180 gitu-gitu ya. Aku pernah sekali nyobain kayak kaget ya. Mahal banget. Maksudnya kayak nggak expect Besti. Nggak expect. Loh, kok rasanya rumput? Emang kalau mau sehat tuh mahal. Bener. Iya kan? Bener, karena kayak antioksidan ini sama aja kayak kita makan biji anggur kali Iya dalam kan? amount yang banyak. Iya, Ya bener. demi minum cantik dan sehat itu kayak ya udahlah apa aja deh gitu. Nah, apakah itu salah satu efeknya dari minum itu terus jadi kurus?
Karena kalau tadi cerita kan makan ini, makan itu, I don't care gitu. Tapi lihat deh, kayak lidi para lovers, sumpah aku sebel banget liatnya. Sebenarnya enggak sih. Aku rasa nge-gymnya sih. Oke. Berapa kali sih Kak kalau boleh tahu? Aku Seminggu deh, dalam seminggu. Seminggu, sekarang karena lagi padat banget seminggu sekali. Tapi setiap sekali pertemuan tuh dihajar kepadatan tulang, terus program misal flexibility sama program weightlifting aja. Pokoknya yang paling penting tuh kepadatan tulang dan massa otot. Aku jadinya lagi fokus itu. Nah otomatis tuh pasti berat badan tuh jor-joran turunnya. Walaupun makan apapun. Walaupun makan apapun, aku bisa bilang gitu sih. Tapi ya cocok-cocokan kembali lagi iya sih. Kan tergantung badan nggak sih Kak? Ya, kadang aku juga kalau misalnya aduh nggak turun-turun, puasa udah the best. Walaupun banyak kegiatan. Walaupun enggak, kalau aku lagi di rumah, kalau lagi banyak kegiatan aku puasa, die. Langsung mood swing sih, langsung kayak bete. mau ngomong, hah apa ya? Aku iya, tuh valid, gitu. Bener. Kan? Ngerasa gak sih Kak kayak gitu? Ngerasa banget. Apalagi kalau puasa kan, gak usah puasa deh, misalnya kita belum makan gitu dari pagi sampai siang deh minimal. Wah, aku sih kayak ini ngobrol kayak udah gak nyambung gak sih? Aku udah kesurupan mungkin. Nah, ngomong-ngomong kesurupan, cerita spill dikit dong Kak Michelle. Lagi dalam rangka apa nih? Film apa? Jadi apa? Terus mau cerita sedikit atau banyak, kasih tahu dong para lovers. Ya. Oke, para lovers. Jadi sekarang ini aku lagi dalam rangka mempromokan film terbaru aku, judulnya Alas Roban. Di film kali ini menceritakan tentang sosok Ibu Sita yang aku perankan, lalu dengan anaknya Gendis yang diperankan oleh Farah, lalu ada Rio Dewanto juga, ada Taskia Namia, ada Ibu Ruth juga, dan jajaran pemain horor Indonesia lainnya yang akan mendukung momen-momen mistis yang ada di film ini pastinya, lalu menceritakan dari setting latar tahun 90-an. Menarik, otomatis outfitnya, gaya make up-nya juga dari 90-an banget, jadi kental banget. Menceritakan tentang si keluarga kecil ini yang berpindah dari desa menuju kota agar mendapatkan kerjaan yang lebih layak, supaya anaknya Gendis yang tunanetra bisa operasi lalu bisa melihat lagi. Salahnya yang mereka lakukan adalah mereka menempuh perjalanan dari Pekalongan menuju Semarang itu pada malam hari lewat jalan Alas Roban. Ya, untuk warga sekitar juga bilang nggak boleh lewat jalan Alas Roban malam-malam, pantang. Karena itu cerita kisah film Alas Roban dimulai. Oke, itu spoilernya. Betul. Tau gak para lovers? Dari awal, sebelum kita lihat ya perbedaannya, sebelum kita ngobrolin film sama sesudah ngobrol film langsung vibes-nya beda. Oh ya? Apa karena Anda menjadi ibu di situ? Iya mungkin ya. Jadi kayak ngerti gak sih Kak? Vibes-nya tuh langsung, maksudnya kayak keluar actingnya gitu, bukan acting ya, apa sih, switch karakter gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Kayak tadi kayak hey gitu, terus gitu loh, ngerti gak sih? Itu kan kadang kita gak bisa ini ya, tapi kayak keluar sendiri. Iya, itu keluar sendiri sih, karena nginget-nginget lagi kan, kayak apa untuk recall, karena kan sebenarnya kayak media visit ini yang paling penting tuh kita nggak yang kayak ada briefnya. Iya kan? Mau nggak mau kan harus. Iya, jadi emang bener-bener kayak harus ceritain, tuangin nih pengalamannya supaya tuh orang nontonnya emang kayak nggak di brief, nggak ada hafalan gitu sih. Jadi otomatis harus gali lagi nih gitu. Nah, tapi ya Kak, keren deh cara penyampaiannya. Mantap. Oh, thank you para lovers. Nah, berarti kita ngobrolin masalah perbedaan make-up-nya deh. Boleh. Tadi kan sempat ngomong tuh tahun 90-an, terus jadi yang nggak tahu nih kayak gimana, boleh di-spill sedikit nggak perbedaannya dulu dari makeup deh? Oke. Jadi tim makeup juga melakukan riset dulu nih. Tahun 90-an tuh tipikal gaya berpakaiannya sesuaikan dengan lokasinya juga. Lalu pekerjaannya di mana Ibu Sita bekerja di rumah sakit penjaga ruang mayat. Jadi itu luar biasa ya di situ. Zaman dulu itu justru tahun 90-an itu justru malah invented si high waist. Oh iya, tapi bawahnya kecil kan? Tapi bawahnya tuh bukan yang ngembang, tapi pensil. Iya. Nah, justru karena itu tuh aku tuh sekarang sangat high waist banget karena memang aku pendek. Untuk standar perempuan tuh aku pendek. Nah, itu bikin ada illusion yang kayak jenjang kaki lebih tinggi. Nah, aku seneng banget setting latar 90-an tuh ternyata sangat high waist. Terus fit body.
Terus nggak banyak model dan cuttingan. Justru kalau orang-orang sekarang tuh bilangnya kayak old money ya, karena nggak banyak terlihat jahitan. Terus warnanya juga simple aja, bener. Nggak yang tabrakan, Enggak. yang iya. Temanya itu bagus, kayak kalau kita bilang warnanya tuh estetik ya, estetik color gitu. Jadi warna bumi kalau anak-anak yang sekarang bilang. Betul. Kalau untuk dari gaya makeupnya sendiri, kita nggak pakai lipstick warna pink, justru warnanya agak coral dan peach, karena zaman dulu tuh kayak lipstick zaman dahulu tuh kayak Wardah mungkin ya, kan itu udah kayak warnanya itu default aja iya, gitu. Iya, itu kan brand yang lama banget gitu. Cuman kita recall kali ini gitu. Jadi terus untuk settingan untuk potongan rambutnya juga aku dicat hitam, rambutnya black bold banget. Sampai sekarang udah sisaannya. Tapi ini masih udah agak geluntur. Oh iya, masih hitam banget ya. Kan? Bener-bener dihitemin black. Tadinya warna apa sih Kak kalau boleh tahu sebelum film ini? Warna aku tuh lahir warnanya rada-rada coklat kusem kayak bocil yang main layangan nih. Layangan kena matahari tiap pagi gitu. Ya. Rada-rada coklat-coklat kusem rambut asliku warnanya. Cuman di judul aku terakhir tuh aku warnanya rada-rada bergendi gitu. Lalu untuk masuk ke judul ini memang semuanya dicat hitam, sampai kayak Karyo juga hitam semuanya. Karena kalau zaman dulu kayaknya belum ada warna-warni ya cat ya. Maksudnya kayak ya nggak tahu sih, mungkin ya dari surveinya itu mungkin. Kalau menurut riset mungkin lebih ke arah orang-orang di desa rambutnya masih sehat, airnya masih bagus. Terus sampo yang dipakai juga bukan yang sampo chemical kayak kita sekarang yang katanya sehat tapi justru malah chemicalnya banyak gitu. Bener-bener. Mungkin aku rasa berangkatnya dari situ, jadi mereka ciptain looks-nya kayak gitu sih. Tapi berarti kalau dari situ tidak terlalu susah ya, maksudnya untuk into karakternya gitu, karena secara outfit, secara aku tuh udah ngebuat nge-switch gitu kan. Iya, betul. Maksudnya bukan yang kayak oh ya udah kayak biasa pakai baju ini apa gitu. Ini kan kayak oke, ini temanya aja udah begini. Jadi secara nggak langsung sebagai ibu kita sudah disiapkan ya gitu. Asiknya kalau syuting film tuh gitu, dan alhamdulillah tuh di PH Unlimited tuh bener-bener all out ya. Jadi emang tim makeupnya dan tim kostumnya mereka emang bener-bener full berkarya karyanya mereka. Jadi aku sebagai pemain merasa terbantu kan, kayak tinggal jalanin aja, udah disiapkan momen, look, semuanya udah diciptain sama mereka gitu. Jadi mereka tuh bener-bener niat banget, oke ini satu look ini dicobain sampai bener kamu pun nyaman gitu kan. Ya, walaupun proses pre-productionnya jadi panjang, karena kan harus ada fitting baju, dijahit ulang, nggak mungkin beli di Zara ya. Nggak mungkin. Biasanya kalau syuting, aku mau rangkai, Michelle kita ada purpose-nya nih, rangkaian bajunya nih, kita kolaborasi MAP grup lah ya gitu. Gas, nggak apa-apa. Biasanya gitu kayak, ya boleh nggak Uniqlo aja biar sejuk gitu. Malah gitu bilangnya. Tapi kalau sekarang bener-bener kayak Michelle kita semua jahit, kamu nggak bisa request mau merek apa atau apa ya. Oh iya ya baik. Monggo silakan gitu. Tapi nyaman aja. Diciptainnya nyaman pastinya, aku by request, bahannya enak. Iya, soalnya kalau nggak seharian kan, misal kalau bahannya nggak enak, apa kan juga bikin acting tuh, ya maksudnya nggak tahu ya pasti lebih aduh keganggu apa. Ya betul, jadi emang bener-bener kayak body fit banget semuanya, terus dibikin kayak beberapa rangkap untuk ganti-ganti. Berarti dari segi make up itu juga ngebantu ya, jadi secara sehari-hari dengan sekarang sehari-hari dengan pas di film itu beda banget. Beda banget, di situ pakai koral gitu warnanya. Oh jadi lebih dark ya, maksudnya lebih kayak deep. Orang Indonesia lah, maksudnya Indonesia Jawa banget, gitu. Tanpa botox, tanpa filler, tanpa oplos. Enggak ya. Iya, paham. Pokoknya tanpa foundation, terus sama tanpa maskara. Nah, itu tuh. Gimana cara ngerawat wajah ketika syuting film? Karena itu pasti beda kan. Itu tiap hari. Terus belum tentu cuacanya cocok sama kita, apalagi ini di daerah gitu. Apa tipsnya Kak di situ? Cara ngejaganya? Aku juga susah ya kalau bilang itu, karena aku memasuki umur 30 ini benar-benar upside down. Kirain 20. Oh no, ini akibat banyak-banyak bermain sama anakku kali ya. Jadi gendis kan? Gendis, karena gendis belum gadis, aku memaksa menjadi gadis lagi. Aku nggak punya tips khusus karena aku juga upside down, kadang kulit lagi baik, kadang enggak, tergantung sama luteal phase-nya. Aku pokoknya di luteal phase kayak mau deketin menstruasi pasti hormonal, jadi kayak ada jerawat atau apa, itu kayak aku nggak tahu sampai sekarang cure-nya apa, tapi pasti healing, pasti sembuh. Apalagi proses syuting itu sebenarnya berat karena harus makeup setiap hari.
menghadapi lampu matahari itu, lampunya itu beratnya itu kayak 5 kilo cahaya dikasih ke muka, otomatis aging semuanya segala macam. Terlihat sekali. Oke, ngomong-ngomongin masalah healing, kan aku sebagai selain sebagai host beauty kan aku juga makeup artist dan personal color analyst kan. Oh iya? Iya. Duh, seru banget, aku nggak pernah sempet color analyst. Malah abis ini gas biar tahu ya kan. Nah di situ aku punya campaign Kak, namanya Makeup for Healing. Oh, jadi aku percaya ya kecantikan itu ya dari kita sendiri gitu. Kita nggak perlu harus jauh-jauh bisa ke pantai, ke laut, kemana, tapi ya dari kita sendiri gitu. Nah apakah itu relate dengan Michelle? Maksudnya merasa ya self love atau self care itu salah satu cara buat yay gitu. Nah, aku sempat denger nih soal makeup for healing. Ada yang denger gak sih Bes para lovers? Iya, aku tuh dan itu tuh gak asing banget. Jadi untuk beberapa wanita tuh dengan dia make upan walaupun gak jalan-jalan, kayak self love-nya naik, meningkat terus kayak makin pede atau apa. Nah, justru kalau aku sayang sekali aku kebalikannya. Oke. With makeup aku jadi damage. Aku ngerasa less me kalau aku make upan. Kalau bukan karena tuntutan pekerjaan dan ekspektasi beauty-nya Indonesia, aku memilih untuk nggak make up. Karena pas aku make up kayak nggak ya gitu bukan aja. Aku gitu kan? Aku ngerasa kayak ya gitu-gitu aja, bukannya malah kayak kayak overdandan kayak siapa apa jadi. gitu Nah justru aku nggak pede iya, sebenarnya kalau make up. Kayak mau dibikin bold atau soft atau apa kayak aduh kalau bisa nggak make up sih gitu sih. Aku maksimal banget pakai lip balm tapi kayak yang peptide jadi udah ada warnanya udah, atau kalau nggak kayak bawa lipstick satu bisa jadi eyeshadow sama blush on udah. Tapi jujurly justru aku nggak make up healing anaknya. Aku healingnya pas lagi nggak kerja, aku ketemu sahabat aku nggak make up, pucet dan baik-baik aja, cepol, tapi sahabat aku masih yang kayak chill gitu, justru nggak no judge. Itu kayak itu baru sahabat. Kadang ada temen yang kayak lo dandan sih, lo pucet banget lo ya kayak dikomentarin itu justru nggak healing. Dari fisik, bener kan? Jadi kita jadi milih kan mau ketemu orang daripada kita udah tahu nih vibes-nya pasti aku harus dandan kan gitu kan? Kayak kalau ketemu harus kerja kan kayak ada beberapa ekspektasi yang kayak harus gini, harus ini, harus ini, harus itu biar nggak dikomentarin orang-orang terpaksa pakai filter zaman sekarang atau apa. Cuman kalau di aku justru healingku, aku bisa berkeliaran tanpa make up, terus sahabat-sahabatku nggak pernah ada yang kayak ngeliatin kayak lo yakin nggak mau botox, lo yakin nggak mau filler, teman-teman kayak justru malah mereka nggak ada yang kayak gitu yang kayak bukan dimana kita terus kayak ngeliat langsung ke mata, nggak yang kayak judging ngeliat aku, terus nggak ngeliat apa yang aku pakai atau apa. Itu menurutku healing banget. Jadi kalau untuk makeup healing aku bukan timnya. Tapi support system yang buat support healing. System, iya sistem aku bener. Keren sih Kak, berarti bagus sih, maksudnya udah bisa dapetin itu tuh, kayak susah loh zaman sekarang ya kan. Iya, tapi teman-temanku udah pada nikah semua. Jadi susah ketemunya. Waktunya udah susah karena udah ngurus anak. Susah banget. Gak apa-apa, nanti ada lagi ketemu support system yang baru. Mudah-mudahan dapat teman-teman lain lagi yang bisa menerima aku apa adanya. Amin. Kami para Gram dan para lovers menerima apa adanya. Oke, para lovers kayak ini masih lama banget nih, harusnya cuman antrian yang mau ngobrol bareng sama Kak Michelle itu udah ada ribuan di belakang. Jadi mohon maaf sekali kalau emang kalian mau part 2 komen, nanti kita lanjut lagi. Bisa. Oke, terakhir deh Kak, kata-kata hari ini buat para lovers. Oke, buat para lovers jangan lupa kasih makan ego lah sehari-hari. Jangan selalu feeding apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Sekali-sekali lebih utamain diri kita aja. Bukan berarti egois. Bukan berarti egois. Kasih makan ego aja, tapi sangat egois. Sekali-sekali boleh. Gas terus. Oke, Michelle Judith dan Reza Andrea pamit di program Beauty Spontan. Uhuy!